Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eja Putri Edwianti dengan NIM 225068152 dari kelas DSEC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review saya sebagai bagian dari tugas metode penelitian. Saya telah mereview 5 technical paper dan 1 review paper. Yang pertama, saya akan mempresentasikan review paper terlebih dahulu yang berjudul Generative Artificial Intelligence as Systematic Review dan Application. Pertama, masalah utama pada paper ini yaitu tinjauan sistematis terhadap perkembangan terbaru dalam generative AI, yaitu menganalisis teknik dan metode terbaru yang digunakan dalam generative AI, termasuk GANs, Transformers, Vice, dan Diffusion Model. Yang kedua, aplikasi generative AI dalam berbagai bidang, yaitu mengidentifikasi bagaimana model AI generatif diterapkan dalam berbagai domain seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP, sintesis gambar dan video, serta pembuatan knowledge graph. Ketiga, ada perbandingan berbagai pendekatan generatif AI, yaitu meneliti efektivitas berbagai pendekatan dalam menghasilkan output yang lebih akurat dan realistis. Lalu yang diamati dalam penelitian ini ada paradigma baru dalam AI, yang menyoroti bagaimana generatif AI telah mengubah cara model kecerdasan buatan bekerja, terutama dalam pemrosesan data. Yang kedua, sejarah perkembangan model generatif AI, yang menganalisis evolusi model dari 2012 hingga 2018 untuk memahami bagaimana model awal berkembang menjadi model saat ini. Ya, ada aplikasi praktis dalam dunia nyata. Studi ini mengeksplorasi penggunaan generatif AI dalam berbagai bidang, termasuk penerjemahan gambar atau image translation dalam dunia medis dan citra satelit, lalu sintesis video untuk aplikasi deepfake dan animasi, dan pemrosesan bahasa alami atau NLP dalam pembuatan teks dan chatbot. Lalu ada pembuatan knowledge graph untuk pencarian informasi yang lebih efektif. Ada tantangan dan peluang generatif AI, yaitu mengidentifikasi permasalahan seperti bias data, tantangan interpretabilitas, serta peluang untuk mengembangkan AI yang lebih etis dan bertanggung jawab. Lalu ada metode penelitian atau tahapan penelitian. Yang pertama, periode penelitian yang mengkaji perkembangan generatif AI dari tahun 2012 hingga 2023 dengan fokus utama pada rentang 2018 sampai 2023. Kata kunci yang digunakan ada Generative Adversarial Networks atau GANs, ada Transformer, ada Variational Autoencoders atau VAEs, lalu ada Diffusion Model, ada Image Translation, Video Synthesis, Natural Language Processing, Knowledge Graph, dan Knowledge Graph Generation. Lalu ada sumber data, literatur yang diambil terutama dari Google Scholar, termasuk jurnal, proceeding konferensi, dan studi yang menggunakan dataset standar untuk pengujian. Lalu ada kriteria inklusi yang hanya mencakup paper yang telah ditinjau oleh rekan sejawat atau peer review dan berkontribusi terhadap perkembangan generatif AI. Yang terakhir ada kriteria eksklusi yang mengabaikan paper yang tidak peer review, tidak berbahasa Inggris, atau tidak secara langsung berkontribusi terhadap kemajuan generatif AI. Lalu ada hasil penelitian. Pertama, model berbasis generatif AI seperti Pix2Pix, CycleGAN, dan Transformers yang telah berhasil meningkatkan kualitas penerjemahan gambar, terutama dalam aplikasi medis atau MRI dan citra satelit. Lalu model Transformers menunjukkan hasil terbaik dalam mengonversi citra T1 ke T2 dibandingkan metode lain. Lalu, hasil penelitian lain, model seperti TAGAN++ mampu meningkatkan akurasi dalam penggantian wajah pada video atau face swapping. Lalu, StyleTalker menghasilkan video berbasis audio dengan sinkronisasi bibir dan ekspresi wajah yang lebih alami dibandingkan model sebelumnya. Ada juga model BERT dan GPT menunjukkan performa terbaik dalam tugas NLP seperti Name Entity Recognition atau NER, lalu ada Text Summarization dan Answering Question. Dan pada dataset LL
2003, Bert Large mencapai F1 score 96,6 yang lebih tinggi dibandingkan model lainnya. Pada model Keybird dan kompleks GCN, berhasil meningkatkan akurasi dalam tugas prediksi hubungan antar entitas. Pada knowledge graph, kompleks GCN menunjukkan peningkatan 1% dalam akurasi dibandingkan graf konvolusional network atau GCN biasa pada dataset Cora. Maka kesimpulannya, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa generative AI telah mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai aplikasi. Teknologi ini telah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan data sintetik berkualitas tinggi, meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan bahasa, serta mengubah cara kita memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan seperti bias data, keterbatasan interpretabilitas model, dan isu etika perlu terus diperhatikan untuk memastikan perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, saran. Struktur yang lebih rapi. Untuk paper ini sudah cukup sistematis, tapi bisa berjelas dengan tabel ringkasan untuk membandingkan model AI generatif. Kedua, ada analisis performa yang lebih mendalam. Itu perlu adanya lebih banyak pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing model dengan metrik kuantitatif. Tiga, ada implikasi praktis, yaitu bisa diperluas dengan lebih banyak contoh penerapan nyata di industri, misalnya dalam kesehatan atau bisnis. Lalu diskusi etika dan tantangan. Perlu eksplorasi lebih lanjut terkait etika penggunaan generatif AI, terutama dalam konteks deepfake dan bias model, dan arah penelitian masa depan yang bisa menambahkan prediksi perkembangan generatif AI dalam 5-10 tahun ke depan serta potensi inovasi baru. Lalu yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, pertama, dari latar belakang dan masalah penelitian, yaitu mengapa generatif AI menjadi penting dalam berbagai bidang dan apa tantangan utama dalam perkembangan model generatif AI, serta bagaimana generatif AI dibandingkan dengan pendekatan tradisional dalam pembuatan data sintetik. Yang kedua, dari data yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang digunakan dalam generatif AI, dan teknik preprocessing dan normalisasi data. Lalu ada arsitektur model yang digunakan. Ada Generative Adversarial Network atau GANs, perannya dalam menghasilkan data realistis. Lalu Transformers yang perannya juga dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan ada Variational Auto Encoders atau VAES, digunakan dalam kompresi dan sintesis data. Lalu diffusion model digunakan untuk meningkatkan kualitas sintesis gambar dan video. Lalu pada metodologi penelitian, pendekatan sistematis yang digunakan dalam penelitian generatif AI, periode penelitian dan sumber data yang digunakan, kriteria inklusi dan eksklusi dalam pilihan literatur. Lalu hasil dan kesimpulan, bagaimana perkembangan model generatif AI dari 2012 hingga 2023. Lalu teknik utama yang digunakan dalam generatif AI ada GANs, Transformer, VAES, dan Diffusion Model. Aplikasi utama generatif AI dalam berbagai bidang, seperti NLP, sintesis gambar, dan knowledge graph. Yang terakhir, dari keterbatasan dan saran peneliti yang selanjutnya, yaitu tantangan dalam interoperabilitas model generatif AI, lalu bagaimana etika dan bias data mempengaruhi hasil penelitian, serta peluang pengembangan AI yang lebih bertanggung jawab dan inovatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk technical paper yang pertama dan judul kaji terap kecerdasan buatan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Masalah utama dari paper ini yang pertama meneliti perkembangan kecerdasan buatan atau AI di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Yang kedua, mengkaji berbagai aplikasi AI seperti mesin penerjemah multibahasa, pengenalan bicara, pembangkit bicara, dan pengolahan citra. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas AI dalam biometrik serta teknologi pemrosesan bahasa alami generatif AI.
Yang diamati dalam penelitian ini ada penerapan AI di Indonesia, melihat perkembangan dan penerapan AI dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, industri, dan keamanan. Lalu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada machine translation sebagai sistem penerjemahan bahasa berbasis AI. Lalu ada speech recognition sebagai teknologi pengenalan suara untuk berbagai aplikasi. Lalu ada text to speech untuk transformasi teks ke suara secara otomatis, serta ada computer vision sebagai pengolahan citra berbasis AI untuk biometrik dan pengenalan objek. Lalu ada metode penelitian atau tahapan penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data, studi literatur, dan analisis proyek BPPT terkait AI sejak tahun 1987. Yang kedua ada implementasi teknologi AI dengan uji coba berbagai metode seperti NLP, speech processing, dan image processing. Yang ketiga ada evaluasi dan analisis dan pengukuran akurasi, efisiensi, dan penerimaan teknologi di berbagai sektor. Pada hasil penelitian, yang pertama ada pengembangan machine translation. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan mesin penerjemah multibahasa yang dilakukan oleh BPPT telah membantu meningkatkan efisiensi komunikasi lintas bahasa di berbagai sektor, seperti pemerintahan dan bisnis internasional. Teknologi ini memungkinkan penerjemahan otomatis dengan kecepatan tinggi meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam akurasi dan pemahaman konteks bahasa. Yang kedua ada implementasi speech recognition dalam layanan publik. Teknologi pengenalan bicara yang dikembangkan menunjukkan potensi besar, terutama dalam aplikasi otomatisasi layanan publik, seperti asisten virtual dan sistem navigasi suara. Sistem ini memungkinkan interaksi manusia dengan komputer menggunakan perintah suara yang dapat diterapkan dalam pelayanan informasi otomatis di sektor pemerintahan dan perbankan. Yang ketiga ada penggunaan text-to-speech untuk aksesibilitas. Sistem ini berhasil diimplementasikan dengan berbagai skenario termasuk pembuatan sistem pembaca otomatis untuk penyandang disabilitas. Teknologi ini membantu penyandang tunanetra dalam mengakses informasi secara lebih mudah melalui pembacaan teks melalui suara. Juga ada computer vision untuk keamanan dan biometrik. Dalam bidang computer vision, AI telah digunakan untuk pengolahan citra dalam biometrik yang mempercepat proses identifikasi individu secara sistem keamanan dan administrasi kependudukan. Teknologi ini mampu mengenali pola wajah dan sidik jari dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga meningkatkan keandalan sistem keamanan berbasis AI. Lalu ada analisis data intrusi dan AI. Implementasi AI dalam analisis data industri juga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang memberikan efisiensi lebih tinggi dalam proses produksi dan manajemen sumber daya. Model prediktif berbasis AI telah diterapkan untuk optimasi rantai pasokan dan perencanaan keuangan. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari paper ini, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di berbagai sektor di Indonesia, melalui dari komunikasi, keamanan, hingga industri. BPPT telah melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan AI termasuk dalam machine translation, speech recognition, dan computer vision yang telah terbukti memberikan manfaat dalam berbagai aplikasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga ahli, dan belum optimalnya regulasi yang mendukung AI. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antar pemerintah, akademisi, dan sektor industri untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Itu ada selanjutnya ada saran, yaitu implementasi AI perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang jelas. Yang kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk peningkatan akurasi model AI. Dan yang terakhir, perlu ada lebih banyak pelatihan dan edukasi tentang AI bagi masyarakat dan tenaga kerja. Yang terakhir, yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini. Dari latar belakang dan soal penelitian, dapat digarisbawahi sejak kapan BPPT mulai meneliti kecerdasan buatan, lalu ada apa kontribusi utama BPPT dalam bidang kecerdasan buatan, dan apa tujuan utama dari penelitian ini. Lalu pada bidang penelitian yang dikerjakan, ada pengembangan mesin penerjemahan multibahasa, riset dalam pengenalan bicara dengan auto speech recognition atau ASR, lalu ada pengembangan sistem pembangkit bicara dengan text to speech, lalu penggunaan AI dalam pengolahan citra medis,
seperti diagnosis malaria dan identifikasi biometrik untuk KTP elektronik dan pengamanan data. Lalu dari metodologi penelitian, pendekatan interlingua dan statistik dalam mesin penerjemah, penggunaan deep learning untuk ASR dan TTS, lalu implementasi biometrik multimodal seperti sidik jari, iris, dan wajah untuk autentikasi. Lalu ada hasil dan dampak penelitian, produk komersial seperti perisalah ASR untuk notulensi otomatis, lalu pengembangan standar biometrik nasional atau SNI untuk pertukaran data dan implementasi sistem diagnosa malaria berbasis AI. Yang terakhir dari keterbatasan dasar penelitian selanjutnya, yaitu tantangan dalam akurasi model AI untuk bahasa Indonesia, lalu perlunya dataset yang lebih luas untuk pengolahan bicara dan citra, lalu ada peluang pengembangan sistem AI berbasis cloud dan mobile, peluang penelitian lanjutan, dan penggunaan transformer untuk model AI, mutakhir untuk NLP, lalu integrasi dengan IoT untuk pengolahan data medis, dan pengembangan standar nasional untuk pengolahan data biometrik. Untuk technical paper yang kedua, saya mendapatkan judul klasifikasi teks mining, review produk kosmetik untuk teks bahasa Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes. Masalah utama yang pertama meneliti cara otomatis untuk mengklasifikasikan ulasan produk kosmetik berbahasa Indonesia ke dalam kategori opini positif atau negatif menggunakan algoritma Naive Bayes. Proses pembacaan dan menganalisis setiap ulasan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien, terutama ketika jumlah data yang dianalisis sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis sentimen yang tidak hanya mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, tetapi juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi pola dan makna dalam teks ulasan. Yang diamati dalam penelitian ini, ada pemanfaatan metode Naive Bayes untuk mengklasifikasikan teks analisis sentimen dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, implementasi teks generate N-gram pada bahasa preprocessing guna memperoleh tingkat akurasi terbaik. Lalu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama, ada Naive Bayes yang digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen dalam ulasan produk. Yang kedua, ada generate N-gram dengan teknik yang bertujuan meningkatkan akurasi model dan mempertimbangkan kombinasi data. Lalu ada rapid miner, perangkat lunak yang digunakan dalam pre-processing data, pembangunan model, serta evaluasi performa klasifikasi menggunakan convention metric dan ROC curve. Lalu ada tenfold cross validation, metode validasi untuk menguji kestabilan model dan membagi data menjadi 10 bagian. Yang terakhir ada melakukan proses pelatihan dan pengujian secara bergantian dengan confusion matrix dan ROC curve yang digunakan dalam mengevaluasi performa model berdasarkan parameter akurasi, sensitivitas, spesifitas, serta nilai AUSI atau area under curve. Lalu metode penelitian atau tahapan penelitian pada paper ini, yang pertama pengumpulan data, dan data diperoleh dari ulasan produk kosmetik di situs Female Daily dengan 100 ulasan positif dan 100 ulasan negatif. Yang kedua, pengolahan awal data yang dilakukan pre-processing untuk menghilangkan noise pada teks agar data lebih bersih dan terstruktur. Terakhir ada evaluasi dan validasi hasil. Untuk memperoleh akurasi terbaik, yang dilakukan cross-validation, perhitungan akurasi menggunakan convention metric, dan training cycle, serta analisis area under curve pada ROC curve guna menilai kualitas hasil olahan data. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, model eksperimen algoritma Naive Bayes. Pada proses tokenize, terlihat bahwa semua tanda baca, simbol, atau apapun yang dilakukan huruf hilang, sehingga teks review menjadi sekumpulan kata secara utuh seperti pada gambar. Untuk proses filter stop word, karena review yang diambil menggunakan teks bahasa Indonesia, maka yang digunakan pada rapid miner adalah filter stop word atau dictionary. Pada proses ini diperlukan file seperti kamus yang berisi kata-kata yang tidak relevan dalam bahasa Indonesia seperti ini dan yang nantinya akan dihilangkan sehingga teks yang tersisa hanya teks yang memiliki arti yang berkaitan dengan klasifikasi sentimen. Lalu menurut gambar ini juga, pada klasifikasi sentimen ini digunakan beberapa kata yang menjadi parameter sebagai penentuan data review produk kosmetik tersebut, termasuk kategori opini positif atau opini negatif. Untuk opini positif antara lain seperti bagus, ringan, awet.
Sedangkan parameter yang mewakili opini negatif adalah jelek, berat, lengket. Berdasarkan parameter tersebut, maka setiap review dapat diklasifikasikan ke dalam opini positif atau opini negatif dengan menggunakan rapid minor. Selanjutnya, ada berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, nilai akurasi terbaik yang dihasilkan terdapat pada penerapan n-graph sebesar 2 dan 5 cross validation, yaitu 90,50% dengan nilai AUSI sebesar 0,715, dan nilai AUSI tersebut termasuk five classification. Pada hasil pengujian algoritma Navier yang lainnya, berdasarkan tabel confusion metric menunjukkan bahwa jumlah true positif adalah 94 opini, false negatif sebanyak 6 opini, berikutnya 87 opini untuk true negatif, dan 13 opini untuk false positif. Dan berdasarkan tabel di atas, nilai yang dihasilkan adalah akurasi sebesar 90,50%, sensitivity sebesar 94%, specificity 87%, dan PPV sebesar 87,85%, dan NPV sebesar 93,55%. Maka hasil evaluasi dan validasi model, penerapan general engram dalam pre-processing mempengaruhi akurasi dan ausi pada klasifikasi text mining, review produk kosmetik menggunakan FBS. Dengan cross validation itu 5, akurasi tetap 90,50%, tetapi ausi bervariasi. N-gram dengan 2 menghasilkan ausi 0,715 dan N-gram 3 menurun menjadi 0,640, dan N-gram 4 turun lagi ke 0,500. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun FBS memiliki akurasi tinggi, penggunaan N-gram dalam pre-processing mempengaruhi kualitas model, khususnya pada ausi. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, naive Bayes terbukti sebagai algoritma yang sederhana namun mampu mencapai akurasi tinggi hingga 90,50% dengan nilai AUSI sebesar 0,715. Penerapan teknik generate engram pada algoritma naive Bayes menjadi salah satu metode pengujian terbaik yang paling akurat dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi sentimen terhadap urusan produk kosmetik dalam teks berbahasa Indonesia. Terdapat saran, yaitu penggunaan metode seperti genetic algorithm dan chi-square disarankan untuk meningkatkan akurasi model. Dan penelitian selanjutnya dapat membandingkan FBS dengan algoritma lain untuk validasi hasil yang lebih konverhensif. Terakhir, yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama, fundamental FBS, memahami cara kerja algoritma dalam proses klasifikasi teks, lalu konsep analisis sentimen, yang menjelaskan bagaimana data dapat dikategorikan sebagai opini positif atau negatif, lalu ada pre-processing data yang memahami tahapan penting seperti tokenisasi, penyaringan stopword, dan penerapan generate engram. Lalu evaluasi model yang menjelaskan metode pengukuran akurasi menggunakan conversion metric dan erosi curve. Lalu pentingnya validasi menggunakan tenfold cross validation untuk menguji kestabilan model secara efektif. Lalu untuk teknikal paper yang ketiga, saya mendapatkan judul kriptografi file citra menggunakan algoritma TIE atau Tiny Encryption Algorithm. Salah utamanya, penelitian ini berfokus pada upaya mengamankan file citra digital dari potensi ancaman cryptanalysis dan menerapkan algoritma Tiny Encryption Algorithm. Keamanan serta kerahasiaan data menjadi aspek krusial, terutama dalam jaringan komputer yang terhubung ke internet. Yang diamati dalam penelitian ini ada keandalan algoritma TIE dalam proses enkripsi dan deskripsi file citra. Lalu efektivitas algoritma TIE dalam menjaga keutuhan data dan waktu yang diperlukan untuk proses enkripsi dan dekripsi berdasarkan ukuran file citra. Ada perbedaan kedalaman bit antara citra asli dan citra hasil dekripsi. Teknologi yang digunakan ada algoritma kriptografi TIE, yaitu Tiny Encryption Algorithm, format file citra bitmap, fungsi hash SH1, dan pengembangan perangkat lunak menggunakan DLP7. Lalu, untuk metode penelitian dan tahapan penelitian, pertama penerapan algoritma TIE untuk enkripsi dan dekripsi pada beberapa file citra dengan variasi ukuran serta kedalaman bit yang berbeda. Yang kedua, ada pengujian dilakukan pada 10 file citra berformat bitmap karena format JPEG berisiko merusak data. Yang ketiga, ada analisis perbandingan antara citra asli, citra enkripsi, dan citra setelah dekripsi untuk mengganti perubahan yang terjadi.
Ini merupakan hasil penelitian pada paper dan model eksperimen algoritma naive Bayes. Berdasarkan hasil pengujian algoritma TE bekerja dengan baik dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Semua citra yang diuji berhasil dienkripsi dan juga berhasil dekripsikan. Lalu berdasarkan hasil pengujian pada proses enkripsi dan dekripsi bit gambar awal atau citra asli yang bernilai 24 akjen diubah menjadi 32 agar menghasilkan kualitas gambar yang maksimal. Kesimpulannya, algoritma TIE merupakan pilihan yang efektif untuk enkripsi dan dekripsi file citra karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta proses yang tepat. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi akan semakin lama seiring dengan bertambahnya ukuran citra. Selain itu, proses dekripsi juga dapat menyebabkan perubahan pada kedalaman bit citra yang memungkinkan memengaruhi kualitas hasil akhirnya. Kalau ada saran, yaitu algoritma TIE dapat digabungkan dengan teknik kriptografi lain guna meningkatkan tingkat keamanannya. Lalu penelitian di masa depan bisa difokuskan pada pengoptimalan TIE agar lebih efektif dalam menangani file berukuran besar. Dan yang terakhir, studi lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi terhadap perubahan bit depth yang terjadi setelah proses dekripsi. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama memahami dasar-dasar kriptografi sebagai fokus algoritma TIE, lalu mengetahui cara kerja enkripsi dan dekripsi serta mekanisme TIE dalam struktur file. Yang ketiga, memahami bagaimana ukuran file mempengaruhi durasi proses enkripsi dan dekripsi, dan menyadari bahwa meskipun bit depth dapat berubah setelah dekripsi, informasi citra masih dapat dikenali.